Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, salam sehat, salam semangat. Kita ketemu lagi di Irwan Channel ya. Kita akan kembali belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Kita akan mulai pembelajaran keempat. Jangan lupa untuk selalu berdoa ketika akan memulai pembelajaran. Dan simak baik video ini ya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya ya. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di pembelajaran 4 ini ada 3 muatan pelajaran. Pertama, bahasa Indonesia, KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk muatan pelajaran PPKN, KD 1.3, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk muatan pelajaran IPS, KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. KD 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menuliskan makna sebuah puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya dengan rinci. 3. Melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menuliskan satu perayaan keagamaan yang paling diketahuinya yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Anak-anak hebat, simaklah cerita tentang seorang yang bermimpi besar dengan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Ayo membaca. Perhatikan gambar dan teks berikut ini. Ada sebuah teks bacaan dengan judul Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Mari kita baca sama-sama anak-anak. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN perusahaan negara timah di Belitung,
ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama N.A. Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Perancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Anak-anak hebat, dari cerita yang telah disajikan dalam teks bacaan tersebut, kita dapat mengetahui tentang sosok seorang penulis novel bernama Andrea Hirata. Sekarang beliau adalah penulis novel yang sangat terkenal dengan karya yang sangat terkenal adalah Laskar Pelangi. Dan banyak sekali karya-karya novelnya yang telah dijadikan sebuah film. Saat dia kecil, dia sangat rajin dalam belajar. Meskipun dia bersekolah di tempat yang tidak nyaman, hampir roboh, dan bangunannya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Nah, anak-anak, kita tidak boleh beralasan tempat sekolah kita, mungkin tempat sekolah kita jauh lebih baik dibandingkan tempat sekolah Andrea Hirata. Jadi anak-anak, kita harus memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Kita harus berusaha dengan keras seperti Andrea Hirata, memiliki motivasi yang besar, dan bahkan ia rela menempuh jarak hingga puluhan kilometer demi bersekolah, demi mengejar cita-citanya. Bahkan dengan kegigihan dan semangat yang ia miliki, ia berhasil bersekolah di negara Perancis. Jadi anak-anak, kalian harus meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Andrea Hirata tersebut. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan. Cita-cita Andrea Hirata. Halangan apa yang dihadapi oleh Andrea Hirata, sikap yang dimiliki oleh Andrea Hirata, dan usaha apa yang dilakukan oleh Andrea Hirata. Halangan yang dihadapi oleh Andrea Hirata, dia bersekolah di tempat yang kurang layak. Bangunan hampir roboh dan bentuknya mirip kandang ternak. Selain itu, anak-anak, jarak antara rumah dan sekolahnya cukup jauh. Tadi disebutkan di teks bacaan itu jaraknya hampir 30 km. Kemudian sikap yang dimiliki oleh Andrea Hirata, gigih dan pantang menyerah. Kita lihat dalam teks bacaan tadi bahwa Andrea Hirata tetap bersemangat, memiliki motivasi yang besar meskipun berada di sekolah yang hampir roboh dan bangunannya lebih mirip sebagai kandang ternak. Usaha yang dilakukan, belajar dengan rajin dan memiliki motivasi yang besar. Nah, usaha yang dilakukan oleh Andrea Hirata ini bisa membawanya meraih cita-cita, bahkan hingga bersekolah di negara Perancis. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan kembali materi pembelajarannya.
Apa kesimpulanmu terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Anak-anak, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks bacaan tentang mimpi seorang laskar pelangi tadi? Nah, kira-kira seperti ini anak-anak. Mimpi yang besar mampu mendorong dan memotivasi seseorang untuk bekerja dengan keras dan pantang menyerah dalam meraih segala sesuatu yang diimpikan. Nah, Andrea Hirata memiliki mimpi bahwa dia ingin sekali belajar di luar negeri. Kemudian dia sangat semangat untuk belajar di waktu ia kecil, tetapi dia mendapat dorongan juga dari gurunya yaitu Bu Muslimah. Dan akhirnya ketika ia besar, dia berhasil belajar atau bersekolah di negara lain, yaitu di Perancis. Jadi anak-anak, kalian harus bisa meneladani kisah dari Andrea Hirata ini dalam meraih cita-citanya. Semoga dengan usaha yang kalian lakukan, segala sesuatu yang telah kalian upayakan dengan kerja keras kalian diridhoi oleh Tuhan, dan apa yang kalian cita-citakan kelak juga dapat diraih dengan mudah. Amin. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan kembali. Anak-anak hebat, perhatikan puisi berikut ini dengan judul Laskar Pelangi karya Niji. Nah, mungkin anak-anak sebagian telah mengerti ini Laskar Pelangi karya Niji ini merupakan sebuah lagu. Nah, tapi kita bisa membuat lagu tersebut dibaca menjadi sebuah puisi. Laskar Pelangi karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Anak-anak hebat, kira-kira seperti itulah cara membaca puisi. Nah, dengan berlatih lebih giat lagi, maka kamu akan mampu membaca puisi tersebut dengan baik, dengan memberikan penjedaan dan penekanan pada tiap-tiap kata dalam puisi. Anak-anak hebat, setelah membaca puisi di samping, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. 1. Tuliskan makna puisi di atas dalam buku catatanmu. 2. Tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi di samping dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. 3. Baca kembali beberapa kali hingga kamu mantap dengan intonasi dan pemenggalannya. 4. Hafalkan puisi tersebut, termasuk kapan kamu berhenti dan memberikan tekanan sesuai tanda yang telah kamu buat. Jadi anak-anak, tugas kalian pada pertemuan 4 ini, pertama adalah kalian memberikan
penekanan dan penjedaan pada puisi berjudul Laskar Pelangi ini. Kemudian nanti kalian harus menghafalkan puisi tersebut. Nah, kamu nanti akan diberi tugas untuk mendeklamasikan puisi dengan judul Laskar Pelangi. Sudah paham anak-anak? Jadi anak-anak hebat, mari kita lanjutkan kembali materi pelajarannya. Ayo mengamati cerita tentang Andrea Hirata tadi yang merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarga Andrea Hirata tidak menghalanginya mengejar mimpi hingga ke negeri orang. Ayah Andrea Hirata tadi yang diceritakan sebagai pegawai di perusahaan negara timah di Belitung memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea Hirata. Nah, anak-anak, perlu kalian tahu bahwa Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Nah, timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Anak-anak, kemudian kamu bisa memperhatikan peta berikut ini. Nah, anak-anak hebat, peta yang kalian lihat ini merupakan peta tematik. Nah, peta tematik yang khusus menyampaikan informasi tentang sumber daya alam berupa barang tambang. Nah, ini adalah barang-barang tambang di Indonesia, di mana kamu bisa melihat bahwa di daerah Jawa itu ada tambang apa saja, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, hingga di Papua, itu ada jenis tambang apa saja. Nah, tentunya antara daerah satu dengan daerah lainnya juga berbeda-beda. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang tersebut, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Anak-anak, tentunya barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang tersebut. Nah, mari kita berlatih untuk mencari manfaat dari barang tersebut. Nah, kita bisa mencoba mengisi tabel berikut ini. Nah, ayo anak-anak hebat, kita isi tabel ini bersama-sama. Pertama, ada emas anak-anak. Manfaat emas ini adalah sebagai perhiasan. Yang kedua, ada apa ya? Minyak bumi sebagai bahan bakar. 3, batu bara. Digunakan manfaatnya sebagai bahan bakar. 4, biji besi. Manfaatnya sebagai bahan baku pembuatan besi. 5, ada intan. Manfaatnya digunakan sebagai perhiasan. 6, gas alam. Manfaatnya digunakan sebagai bahan bakar. Nah, itu anak-anak contoh barang tambang beserta manfaatnya. Kamu bisa berlatih lagi dengan tabel tersebut, menyebutkan barang tambang lain selain yang Pak Irwan sebutkan ini. Kemudian kamu bisa menuliskan manfaatnya, misalkan nikel, kemudian tembaga, kemudian timah, ada juga aspal, boksit, kemudian mangaan, seng, dan lain sebagainya. Dan kamu bisa mencari manfaatnya dengan bertanya pada ayahmu, ibumu, kakakmu, atau bisa juga mencari di internet. Kamu bisa berlatih sendiri ya anak-anak, supaya kalian semakin memahami tentang manfaat dari barang tambang tersebut. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan kembali. Anak-anak hebat, mari kita
lihat kembali peta tematik tentang persebaran sumber daya alam barang tambang di Indonesia ini. Apa kesimpulanmu berkaitan dengan peta tematik ini? Iya anak-anak, setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah anak-anak, tentunya dengan sumber daya alam yang berbeda-beda tersebut, kita harus bisa dengan bijak memanfaatkannya. Dan dengan adanya perbedaan tersebut, maka setiap daerah bisa saling melengkapi. Misalkan di daerah yang kaya akan emas, bisa memberikan manfaat kepada daerah yang lain. Sebaliknya, daerah tersebut yang tidak memiliki bahan bakar dapat menerima bahan bakar dari daerah lain. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, jika kamu ingat tadi tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, kamu tentu tahu bahwa setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya itu, keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik, sebagai negeri yang menarik. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Anak-anak, kamu bisa memperhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Nah, anak-anak hebat, kamu bisa melihat contoh dalam tabel berikut ini. Pertama, ada Idul Fitri anak-anak. Umat yang merayakan adalah Islam. Tujuan perayaannya adalah sebagai perayaan kemenangan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Ada Idul Adha, umat yang merayakan adalah Islam. Tujuan perayaannya adalah mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ada Natal anak-anak, umat yang merayakan adalah Kristen dan Katolik. Tujuan perayaannya adalah sebagai perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Ada Waisak, umat yang merayakan adalah Buddha. Sebagai perayaan Trisuci Waisak, 3 peristiwa penting menurut keyakinan agama Buddha. Kemudian ada Nyepi, umat yang merayakan adalah Hindu. Tujuannya adalah untuk memohon kepada Tuhan untuk mensucikan alam manusia dan alam semesta. Imlek atau Konghucu, di sini tujuan perayaannya adalah sebagai perayaan tahun baru Imlek. Nah, anak-anak hebat, dengan kalian mengetahui hari raya keagamaan dari berbagai umat agama yang ada di Indonesia ini, maka kamu bisa meningkatkan kesadaranmu akan pentingnya untuk saling menghargai di antara umat beragama yang berbeda. Pentingnya kita menunjukkan rasa toleransi dan kita saling menghormati. Dengan demikian anak-anak, maka akan tercipta kerukunan sehingga akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan. Anak-anak, kita sudah sampai pada kegiatan refleksi pembelajaran. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak hebat? Pertama, kita tadi sudah berlatih mendeklamasikan puisi. Kita tadi diberi puisi
berjudul Laskar Pelangi karya dari Niji. Kamu bisa mencoba untuk memberikan penjedaan dan penekanan pada puisi tersebut, menghafalkannya, dan kemudian berlatih untuk mendeklamasikan puisi tersebut. Yang kedua, anak-anak, kita sudah belajar tentang keberagaman barang tambang yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang keberagaman perayaan hari raya di Indonesia. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar, tetap semangat meskipun melalui pembelajaran online. Salam sukses untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Sampai jumpa ya di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.